Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Hidayat dengan NIM 2011290075. Saya mahasiswa dari IAIN Bengkulu dengan prodi Tadris Bahasa Indonesia Ruang 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi, teori, kritik, dan sejarah sastra. Yang pertama itu adalah fungsi sastra, yaitu bab 3 dari buku Teori Kesusastraan Rene Welig, Austin Warren. Fungsi sastra. Pada umumnya fungsi sastra itu adalah memberikan hiburan yang menyenangkan kepada pembaca, memberikan kesan atau pesan, dan mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca sehingga tahu moral yang baik dan buruk. Karena sastra yang baik mengandung moral yang tinggi. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi sastra lain. Jika dari buku Teori Kesusastraan, di sini dia mengambil dari fungsi sastra berupa puisi. Di sini dikatakan fungsi puisi sesuai dengan sifat-sifatnya dan setiap benda atau jenis benda berfungsi paling tepat dan efisien sebagai pada dirinya sendiri. Menurut saya, maksud dari kata tersebut, jika fungsi puisi itu dapat dilihat pada maksud puisi itu sendiri. Puisi itu seperti apa? Dapat dicontohkan seperti puisi tentang betapa mulia jasa ibu karya suci Khairunisa. Nah, fungsi puisi ini yaitu memberikan kesan atau pesan kepada pembaca betapa berharganya seorang ibu dan juga menjelaskan betapa sayangnya seorang anak kepada ibunya sampai-sampai anak itu rela menaruhkan nyawanya untuk ibunya. Halaman 24 bab 3 dari buku Teori Kesusastraan mengatakan kalau suatu karya sastra berfungsi sesuai dengan sifatnya kedua segi, kesenangan dan manfaat. Ini menjelaskan bahwasanya fungsi sastra itu dapat dilihat dari kesenangan dan manfaat. Manfaat itu ialah bahwa karya sastra itu memberikan kesenangan untuk para pembaca dan memberikan manfaat ketika karya itu dibaca. Selanjutnya adalah bab 4, teori, kritik, dan sejarah sastra. Menurut box studi sastra hanya merupakan satu cabang dari filologi sebagai ilmu kebudayaan secara menyeluruh. Dalam wilayah studi sastra perlu ditarik perbedaan antara teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra. Hal yang perlu dipilah adalah perbedaan sudut pandang yang mendasar. Kesusastraan dapat dilihat sebagai deretan suatu proses sejarah. Selain ini, kesusastraan dapat dipelajari secara umum dan khusus. Teori sastra adalah studi prinsip, kategori, dan kriteria, sedangkan studi karya konkret disebut dengan kritik sastra, pendekatan statis, dan sejarah sastra. Ada kalanya istilah kritik sastra dipakai untuk mencakup teori sastra, tetapi kedua istilah ini sebaiknya dibedakan. Perbedaan di atas sangat jelas dan umumnya dapat diterima, tetapi yang jarang disadari adalah kenyataan bahwa ketiga bidang itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena tak mungkin kita menyusun teori sastra tanpa kritik dan sejarah sastra, dan kritik sastra tanpa teori sastra dan sejarah sastra. Teori sastra jelas hanya bisa disusun berdasarkan studi langsung terhadap karya sastra. Dari penjelasan di atas bahwasanya teori sastra, kritik sastra, dan sejarah sastra ini tidak akan dapat dipisahkan sampai kapanpun, karena mereka berhubungan tanpa dapat dipisahkan. Walaupun ada yang ingin memisahkannya, seperti F.W. Bateson. Dia mengatakan bahwa sejarah sastra menunjukkan A berasal dari B, sedangkan kritik sastra menunjukkan A lebih baik dari B. Jika pendapat yang pertama dapat dibuktikan, tetapi pendapat yang kedua tergantung pendapat dan keyakinan. Namun pendapat ini susah untuk dipegang atau dijadikan bukti yang kuat.